Jumat penuh dengan berkah. Di Nasar bajunya bagus, kamu kayak Pak Guru, kamu kayak anak sekolah. Iya, kamu kayak Lita Perlan. Oh iya. Gak apa-apa dong. Oh iya. Gak apa-apa dong, aku kan memang artis Perlan 86. Menyala Perlan 86 dan Dewi Persik. Aku juga memang sengaja kayak kelihatan seperti guru ya. Karena aku Sahabat. mau mengajari kamu cinta. Ya. Sahabat pena dimanapun. Sahabat pena. Itu tahun Zaman dulu banget. itu tahun berapa ya kayak gitu? Ini Sahabat sekarang pena. Jumat berkah, Iya. mudah-mudahan Iya. banyak orang-orang yang diberkati oleh Allah. Amin. Seperti Dan biasa Dewi Persik mempersiapkan buffet. Di luar apa kak? Mie dadang. diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan tiap hari Mie Jumat. dadang. Ya. Itu buffet panjang banget makanan semua itu Dewi Dari Dewi Persik Persik. setiap Jumat. Guys 5 tahun loh. Guys 5 tahun ya. Harusnya 5 tahun sebagai dia kamu, begitu. sebagai Masya kamu Allah. Karen dia melihat itu. Kan sama kayak Kinasar tiap hari selalu ada makanan-makanan kecil. Enggak, seharusnya sebagai Karen tuh malu gitu maksudnya. Apakah dia tidak kabur. Kalau udah Karen pasti ujungnya ke gua. Kabur. Memang dalam hidup itu yang dibutuhkan tuh kepekaan. Kepekaan, setuju banget. Sedangkan manusia zaman sekarang tuh jarang sekali yang bisa peka, yang bisa Jangan kasih bilang nggak sayang. ada uang. Uang itu ngikutin. Semakin kita banyak memberi, datanglah uang semakin banyak. Jangan mematikan rezeki orang lain. Ibaratnya itu kalau kamu mematikan rezeki orang lain sama aja kamu mematikan rezeki Barusan mematikan memang. Guys ini kenapa sih? Barusan banyak. mematikan. Barusan mematikan. Barusan yang mana? mematikan. Kan gua bilang, Repot. kita kan menginspirasi Oh, Karen ya Iya. kak. Lu naikin lu jatuh. Aduh pusing bang, aduh pusing tujuh keliling. Gue bilangin, kan udah dibilang sama produser kalau punya masalah hidup jangan dibawa ke studio kelihatan banget. Santai. Enggak, gue cuma mikirin gini, kenapa? Dewi cuma ada masalah sama tok-tok tadi pagi. Ayo dong bintang tamu yang ini. Iya, kan ini mah, ini kamu favorit sama dia. Kamu kalau dia datang kamu selalu centil banget. Udah kamu panggil atau kamu Ini jemput? Duda kan? Iya. Ya, kakak panggil bapaknya, aku panggil anaknya. Oke. Ya, mari kita sambut ini dia. Ari Wibawa. Dan Enzo. Ari Wibowo kan bapaknya. Kan Kak Dewi manggil Ari Wibowo, gua manggil Kak bapaknya itu Ari Wibowo. Kenapa Oh, lu ngambil tadi lo Ari? bilang bapaknya ya. Gue sambut bapaknya. Gua manggil anaknya, Kak Dewi manggil Tapi bapaknya. tadi ngomong bapaknya. Ini bapaknya Aku nyambut ngomong bapaknya. masih Duda tidak? Kami ucapkan terima kasih sudah hadir. Entah kenapa banyak wanita yang menggilai. Jangan gitu. Kamu gitu banget sih. Allah. Ternyata, Biasa. aduh. Jangan gitu dong Mas Rian. Enzo. Banyak batu ya pagi ini di sini. Ada digeser-geserin dong, kita kesandung. Gitu dong. Gitu dong. Kalau hari Jumat bintang tamunya yang kayak gini. Iya, yang menginspirasi jadi kamu. gong gitu. Mas Rian nggak boleh gitu genggong. Mas Rian. Kenapa giliran kemarin Pingkan Mambo sama suaminya lu gak pada gini lu? Nah kemarin bersih di sini, ini banyak batunya. Lu Nggak gimana? ada Bayu? inspirasi saya kalau ini. Kenzo terima kasih banyak ya mau hadir ke sini ya Mas Ari. Mas Ari, ya Allah Mas Ari. Aduh, gue seneng banget deh. Ternyata Dewi tuh pegang omongan. Kenapa Mas? Karena semalam, besok kita sama-sama pakai biru ya. Nah, Kenzo kok kita nggak janjian? Enggak, ntar lama-lama Mas Ari aku aja login nih. Kak, dulu waktu belum jadi duda, kakak, aduh Mas Ari, sekarang udah sama-sama sendiri nih. Udah lah. Udah Ntar aku sikat, ajarin Jangan satu coba. Allah deh. sikat Kak, udah langsung. Saya udah boleh kerja belum? Boleh. Kita lihat ya, ini Ari Wibowo sama anaknya sering kopi bareng. Cemburu. Banget ya bapak dan anak jarang loh kayak gini. Tadi di sana ketika lagi briefing katanya
King Nasar mau memberikan banyak pertanyaan, silakan. Aku tidak akan mau memberi pertanyaan kepada Kenzo. Aku maunya memberi perhatian. Karena Kenzo itu seperti adikku. Umur kamu berapa? Ini kayak oma gue pagi-pagi. Kamu Udah 17, dikasih aku perhatian. 37. Aku tuh kakak kamu. Oh gitu ya? Jatuhnya lebih ke om. Jauh banget om. tahun. King. Om. Tante apa tante? Ya mau 20 om, kayak mau tahun. tante, kayak mau apa terserah deh. Om. Mas Ari sering jalan bareng, quality time gitu. Ya, lumayan. Seminggu bisa berapa kali Kenzo diajakin sama Daddy? 2 atau 3 kali ya? Ya, nge-gym bareng. Nge-gym bareng apa lagi? Ya, nge-gym. Gereja. Kan gereja bareng pasti. Motoran bareng. Motoran? Kita Motor suka apa, cari Mas makan Ari, di motor? suka cari makan di pinggiran. Aduh itu enak banget. Iya. Orang Ari kaki bawa 5. makan kaki 5. Iya dong. Mas Ari jangan ikut-ikutan aku dong. Emang masih makan kaki 5, Mas Ari? Kaki 5 masih di pinggiran. Masih. Ini pasti ada sesuatu nih. Enggak, Mas Ari. Bukan. Mas Ari makan kaki pecel 5. lele. Ih, Serius Mas Ari suka jajan di kaki 5? ih kalau Lagi aku kita sih makan suka apa? loh. Kaki 5. Bentar, Dewi kesian lu mah. Gulungan itu kan. Apaan sih Dewi? Enggak ada. Yang mangkok kecil itu. Apa? Sama jet. Oh ini itu apa? Mahakam. Itu apa? Gultik. Gultik. Iya. Oh iya itu enak tau. Gulai tikungan. Iya, iya. Ya tikungan, pojok-pojokan deket. Aku tahu karena iya bener enak ya. Mas Ari kan suka mojok-mojok soalnya. Maksudnya suka mojok Jadi suka mojok makan gulti. Tapi Kakak suka makan, emang kakak suka makan pinggiran? Iya benar. Sama Mas Ari? Iya waktu itu. Kapan? Coba jelasin kapan. Gimana sih Ini detail-detailnya? Dewi. aku mau nanya sama Kenzo ya, kalau makan kaki 5 sama papa kamu tuh pinggir jalan gitu, orang pada ngeliat pada minta foto segala macam. mobil dong pasti biasanya. deh. Apa di mobil jalannya? Kan naik motor. Oh, naik motor. Touring berdua gitu. Kan Kenzo kan udah punya motor juga. Jadi pelan-pelan kita ajarin supaya lama-lama kalau udah jago kita bisa touring bareng. Kalau Mas bisa Ari jarak sama Kenzo tuh enak touring makannya kaki 5. Kalau teman saya touring makannya kaki 1000. Ulet dong. Kelabang, ulet. Ya, kelabang. Sama kan kaki sih, Bu. Serah dia mau ulet Kita kelabang. bukan Kamu sih lihat. kenapa sih dorong-dorong aku mulu deket Mas Ari? Nggak ada yang dorong, coba lihat ya. Nggak ada yang dorong tuh. Kenzo. Ya. Kamu kalau lagi jalan sama papa merasa gini nggak? Gua lebih ganteng dari bapak gua nih, atau gua kurang ganteng dari bapak gua. Suka gitu nggak? Merasa gitu nggak? Enggak, merasa lebih kuat aja. Merasa yang lebih kuat. Lebih kuat. Lebih kuat maksudnya gimana? Apa Ki? Maksudnya Ki? Gym. Oh gym. Kan kita biasanya pergi Oh, nge-gym. lebih kuat. Emang dia ngangkatnya tuh udah lebih berat dari Bebannya lebih banyak. Iya, hah? Emang Mas Ari nggak kuat? Aku kuatnya angkat hatimu aja. Dengar nggak Mas Ari bilang aku kuatnya ngangkat hatimu, Cina. Sabar, lu? sabar, Sabar. Enggak, gue mau di sini aja biarin dia di situ. Ya, langsung kita kasih pertanyaan berikutnya. Oke, Wah bahaya untuk Rian. tamu kita. Bram. Iya. Kak Dewi makanya. Ya Pak. Ayo tanya, langsung tanya di sebelahnya. Oh, tanya kalau berani. Ngobrol lah berdua, kita berikan waktu dan tempat. Ayo Wi. Katanya, ini coba baca. It doesn't always have to be deep talks or grand life lessons. Sometimes it's the silly conversations and the not so funny dad jokes juga lu. over a cup of coffee that turn into the most Kan tadi precious. makan rumah Jepang kayak. Aduh, Karen gak yang ngomongnya ikut-ikut Adele ya. Pak Torak tuh ya. Coba baca. Gak ada udah. Coba. Cepat itu jawab dulu sama Mas Ari. Sering deep talk gitu. hah? Deep talk. Deep talk kadang-kadang. Biasanya tentang apa Mas Ari? Ya Kenzo kan sekarang ya tentang masa depan, tentang pacaran juga. Oh, udah punya pacar Kenzo? Udah. Ntar kita lihat pacar barunya siapa, soal baru putus katanya. Tapi Kenzo, kadang tuh kan kalau anak sama orang tua, ya nggak semua sih. Tapi ada juga yang merasa risih untuk dibahas sama orang tua. Kalau Kenzo gitu kan? Enggak sih. Jadi semuanya cerita. Open aja ya. Sama pacar sama cewek kamu juga diceritain semuanya ke papa. Ya ke siapa lagi ya?
emang kita punya kedekatan kayak gitu. Jadi aku pengennya Kenzo tuh anggap aku bukan figur kebapak-bapakan tapi sahabat. teman. Emang dari dulu ngobrolnya sama Mas Ari selalu gitu. Mungkin itu sesuatu yang aku kehilangan ya karena Oke. bapakku kan nggak seperti itu gitu. Deket iya, tapi kayak tetap ada aku bapakmu ya kan. Jadi harus jadi kita kadang-kadang waktu masih Zaman kecil dulu kan kita begitu. begitu. Ya, Kita mau main yang gimana? Nah, Oh gitu. iya. Jadi aku nggak pengen dulu ya. anakku kayak begitu sama aku. Kita nggak menyalahkan parenting. Enggak Iya, tapi menyalahkan maksudnya kalau sama zaman sekarang kan sekali. ilmunya jauh lebih banyak. Beda, Iya, iya. beda. Maksudnya harus lebih terbuka juga. Kalau Kenzo, terakhir sama Papa curhatnya apa? Apa ya? Apa? Masalah apa? Masalah cewek, masalah sekolah. Nggak enak ya ngomongnya ya. Ya, sahur kemudian. Apakah karena yang satu ini adalah bahan terakhir curhat sama Papa? Coba apa? Nah lo. Putus dari anak Angel Karamoy, Kenzo kenalkan pacar baru ke Ari Wibowo dan Inge Anwar. Asik. Udah putus. Jadi ini ya, ini pacar barunya. Oh ya. Ini pacar barunya. Oke. Enggak, kalau ini kebetulan bukannya kenalin kayak secara formal gimana. Itu pas ulang tahun Marco ya. Enggak, yang kita makan itu? That was my birthday. Oh your birthday ya, ulang tahun Kenzo. Jadi pasti kan bawa pacar gitu. Dan karena ulang tahun kan pasti ada mamanya, ada aku, ada keluarganya gitu. Jadi ya emang bukannya kayak serius banget langsung dikenalin ke keluarga gimana gitu, enggak. Berarti ada keluarga cewek dong? Ada keluarga pacarnya? Oh, kalau enggak maksudnya keluarganya Inge. Oh, bukan keluarganya pacar kamu nggak diajak? Kayak nggak diajak tapi Memang nggak diundang? Belum Ini yang pakai baju putih siapa? Tapi kita udah saling kenal semua. Udah kenal. Oh, ini cantik. Siapa namanya nih Kenzo? Michaela. Mikaela. Oh, Mikaela namanya. Mikaela. Udah berapa lama pacaran sama Mikaela? Dia namanya Mikaela. 9 bulan. Kenal di mana? Cantik ya. Dikenalin mama. Dikenalin mama. Iya. Oh, mama bilangnya apa saat mau ngenalin Mikaela awal-awal? Ya sebagai teman aja, mau kenalin sebagai teman. Seru juga ya, mamanya ngenalin calon pacar buat anaknya sampai akhirnya pacar. Kayak aku waktu TK namanya Mikaela. Cuman begitu masuk SMP langsung rubah jadi Nasar. Jauh banget. Panggilannya apa tuh? Apa? Mikaela. Mikaela waktu TK Panggilannya apa? Dipanggilnya Lela. Lela, lu kemana aja? Ella. Tapi kita senang ya melihat kebersamaan Mas Ari sama Iya mantan dong. ya. Baik gitu, harus gitu dong sama mantan ya harus baik ya. Bentar, ini curhat nih, ngomongnya lebih ke curhat jatuhnya. Gue paling gak suka kalau misalkan udah jadi mantan masih ngomongin aja di belakang. Oh ya nggak boleh ya. Gak boleh. Udah gue Tapi bilang kayaknya nih udah curhatnya lama, dia. tapi udah lama dari dulu. Ya Tapi itu belum masih- berhenti. Belum, masih terus aja nyerocos. Maaf, bintang tamunya ini bukan ini. Kan ini bintang tamu setiap hari. Ini bintang tamunya. Dari Mas Arinya sendiri juga hebat. Iya dong. Maksudnya Betul, Mas Ari hebat mau banget. gitu maksudnya sama mantan tuh nggak ada A dan B dan C. Ya udah kita berteman aja gitu. Mas Ari, Yang udah lewat Bener. aja. Karena dewasa dan bijak waras. Betul, setuju. Mas Ari gimana ngelihat Mikaela buat seorang Ari Wibowo? Itu sih kalau aku sih ya menghormati pilihannya Kenzo, ya kan. Jadi bebas aja. Cuman aku kasih pengertian ke Kenzo bahwa ini pacaran bukan kalian aja ya, bukan cuma kalian berdua. Karena kadang-kadang biasanya untungnya Kenzo dewasa. Kadang-kadang kan kayak udah dunia milik berdua. Iya. Iya. Aku selalu inget ya Kenzo, Mikaela tuh punya papa, punya mama juga. Jadi selalu hormati Mikaela. Maksudnya jangan dunia milik berdua Ya, banget. iya. Kayak Gitu loh. Aduh. Kok ditepok sih? Mas Arinya udah mulai gemes loh, Wi. Mas Ari dari tadi kayaknya pingin gitu mulu. Bukan Mas Ari, lu. Mas Ari atau Kenzo ada do's and don'ts yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari papa kamu, aturannya apa aja? Do's and don'ts. Kalau dari papa apa dari papa? Yang dons deh, yang dons. Yang nggak boleh apa dari Yang papa? nggak boleh. Yang nggak boleh apa?
nggak boleh pulang terlalu malam. Jam berapa jam malamnya? Selalu harus izin sama orang tuanya Michaela. Wih. Paling malam dibatasin jam berapa Mas Ari? Kalau lagi jalan, jalan berdua. Yang pasti kalau misalnya besok sekolah, nggak boleh. Oh nggak boleh. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu. Oh masih sekolah Michaela? Dua-duanya masih sekolah kan. Oh ya masih sekolah kelas berapa kamu sayang? SMA kelas 3. SMP. SMA. SMA kelas 3. Emang kenapa kok begitu? Oh kamu tuh SMA apa? Iya dong. Soalnya imut banget, jadi kayak SMA. SMA, makanya panggil lu Om. Oke, nggak boleh pulang malam. Harus izin sama orang tuanya Michaela, apalagi mas. Ya kalau misalnya pas hari bebas pacaran juga jam 12 malam udah harus Ada di rumah? pulang. Ya standar lah ya kalau begitu. Standar ya. lah. Tapi kan Kenzo juga udah 17 tahun. Udah paham ya. Udah Tahu apa yang boleh dan tidak boleh batasannya. dilakukan. Malah kadang-kadang dulu aku waktu lagi kecil dibebasin, mau pulang kayak mau enggak. Waktu masih jadi lela. Waktu Itu gua masih percaya, lela. sama lela. Begitu udah nasar udah beda. Makin ya. Mas Ari dan juga Kenzo, kita akan kasih kesempatan mereka Parah. bertanya satu sama lain dalam Iya. Tanya Hati. Kita dulu pangeran. Kenzo di sini, papahnya di sini. Sini Mas Ari sebelah sini. Oke. Sebelah sini Mas Ari. Mas Ari mau kemana? Oh kacamata. Oh, kacamata. Kacamata. Ya namanya juga usia. Sabar Mas Ari, kita nggak tahu maaf. Kita seneng bintang tamu gini jujur nih, ngapain kacamata katanya. Sok. Oke. Ya. Silakan Mas Ari dulu deh. Wah ini bagus nih pertanyaannya. Monggo. Oke. Pertama Kenzo, tolong jawab ke Papa ya. Hal apa yang selama ini masih Kenzo sembunyikan dari Papa? Wih. Apa Kenzo? Apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Iya sih nggak ada. Semuanya terbuka. Iya. Oh, bagus. Kenzo silakan. Oke, sifat apa dari Kenzo yang selama ini kadang bikin Papa marah? Nah, Pertanyaan, how much you bench? Selalu gitu. Selalu gitu? Iya, jadi ngejeknya tuh how much you bench? ini. Benchnya berapa gitu. Orang tua tersinggung, tersentuh. Seakan kuat banget, tapi emang jauh lebih kuat sih. Karena masih muda. Coba nanti seusia Mas Ari. Nah, Ya kan? Ya, maksudnya kan kalau usia teh kan mempengaruhi Emang Mas Ari metabolisme udah nggak hidup. kuat? Mas Ari kuat dong. Kuat mengangkat kakak. Silakan. Lanjut Mas Ari. Pertanyaan berikutnya silakan. Oke. Pernah nggak sih Kenzo bohongin Papa? Nah, Kenapa? Wih, enggak marahnya begitu. Gak usah pakai emosi. jangan emosi, Pak. Lela bisa diem nggak Lela? I can't think of one. Nggak bisa Pernah? mikir. Ayo pernah masa enggak sih bohong? Pernah, tapi nggak ingat. Oh pernah tapi nggak ingat saking banyaknya. Nah gitu, saking Bukannya nggak inget, dikitnya. yang mana gitu. Tapi Mas Ari tahu nggak kalau anaknya lagi bohong? Tahu. Jadi saling menyimpan satu sama lainnya. Namanya orang tua ya. Karena akan ada waktunya dia akan cerita. Iya. Betul. Kadang-kadang nggak bisa dipaksakan. Iya juga sih. Selama itu masih baik-baik aja ya. Kalau enggak langsung Betul. ditegur gak? Kalau Kalau tahu bohong yang sesuatu yang krusial, langsung ditegur atau tetap Ya diam? pastilah. kasih hint aja. Kasih Tapi tetap kasih kesempatan buat dia sendiri yang Oh, membuka jadi diri. intinya kalau Mas Ari itu tidak mau memaksa. Iya. Oke. Kenzo silakan terakhir. Silakan, Oke. Kenzo. Pernah nggak sih Papa kecewa sama Kenzo? Kapan dan kenapa? Dia kedengeran loh, Kenzo. Kecewa, pernah nggak kecewa sama Kenzo? Oh, pernah nggak kecewa tuh? Pernah nggak Mas Ari kecewa? Enggak sih. Nggak pernah. Enggak semuanya dipahami kalaupun ada sempat ada ledakan emosi pada saat lagi proses Wajar ya? pada saat itu dan itu sangat wajar. Manusia punya emosi, tempatnya salah juga. Iya. Kalau nggak punya emosi juga salah kan? Benar, dari kesalahan kita belajar, termasuk dari hubungan yang kandas, akhirnya bisa belajar untuk hubungan yang baru. Soalnya kita dengar Ari Wibowo punya pacar baru nih. Patah hati nggak sih, Kak? Oke, ada sebuah artikel. Siapa Silakan ya Kenzo pacar Mas sama Ari? Mas Ari kita pindah dulu ya, kita mau lihat artikelnya, boleh kita Yang kasih tunjuk ya. bener.
Apa tuh? Abang sama Lela silakan baca. Lama menjadi duda. sama Kak Intan. Ari Wibowo dikabarkan dengan Intan RJ. Ini mah duda dan janda ini. Dewi Persik kalah sama Intan RJ. Lu kalah set, lu kelamaan Kalah sama Intan Kan belum RJ. janur kuning belum melengkungnya Mas Ari ya. Betul, Mas Ari kok gitu? Jadi memang betul ada hubungan sama Intan RJ, Mas Ari. Jadi, Gimana buka coba? kacamata nih. Oh iya, udah gak baca soalnya. Jadi, Intan itu berat banget. Berat banget. Enggak, jadi gini, aku diajak, diminta sama temen untuk jadi MC di ulang tahunnya dia. Jadi cinlok gitu. Kok cinlok? Kan kita kan nggak ngerti gitu kan, kita nggak biasa MC. Belum pernah nge-MC sebelumnya, jadi nggak jago. Siapa yang udah jago ya? Intan. Jadi aku bilang sama temenku, boleh nggak aku bawa temen untuk membimbing gitu kan, yang udah jago, takut gue salah ngomong. Kenapa ngajaknya Gitu. Intan RJ? Kenapa Bener, cuma ngajak begitu Dewi doang. Persik? Nah, Kenapa ngajak Dewi Persik? nggak tahu nomornya. Aduh. Kakaknya juga jual mahal Berarti, sih, Kak. berarti DM-DM-an nih. Dia kan segala bisa, dia mah nyanyi bisa, MC bisa, nambal torrent juga jago. Terus Mas Ari. Kayaknya kalau Dewi Persik nggak kuat bayarnya temanku. Kan udah tinggi banget, kelasnya udah beda, legenda. Tapi bener nggak deket sama Intan RJ apa cuma gitu doang? Enggak, kita deket sebagai teman. Oke, Dewi Persik, Ya. apa yang Dekat sebagai teman. Dan kita udah syuting bareng juga. Teman dekat gitu mas. Sinetron. itu fotonya lah tuh, Wi, tuh, jelas nggak? Oh, yang MC Wih, bareng. cantik banget. Aku sih yes. Partner kerja. Aku sih yes, abang sama Lela yes nggak? Aku, Lela. Lela oke. Tapi Lela lebih oke kalau sama Kak Dewi kayaknya. Mas Ari tuh sama Kak Dewi tuh satu muka gitu. Iya, serasi ya. Yang satu Jember, yang satu Jerman ya. Sama-sama Jer ya. Nah, kenapa sih ketawa mulu Kenzo kenapa? Kenzo kamu kenapa Lucu ya kita ya, lucu Iya Tante Dewi ya iya. Kenzo, kalau papa misalnya punya hubungan Tante lagi, Dewi itu memang lucu menggemaskan. Yes. Yes, bapaknya aja bilang kalau yes. papa punya hubungan lagi terus mau lebih serius lagi itu boleh nggak, Pak Kenzo? Boleh-boleh aja sih. Yeay. Kamu yang ye. Kenapa kamu yang ye? Ya kan oke tanya. Mas Tapi Ari, Mas Ari emang mau? Mas Ari emang ada nggak sih selewat kepikiran? Nggak ada rencana, nggak ada calon juga. Sekarang fokus ke anak-anak dulu dan karir. Kalaupun memang ada menghampiri, ya kenapa enggak ya? Nggak tahu apa yang akan terjadi masa depan, cuma Iya, Tuhan yang tahu. Tapi Iya. untuk saat ini sih masih single. Kak, udah disinyalin berapa kali kan jangan jual mahal deh Kak. Kayak aku aja jual murah Kak. Ayo. agak ada rencana atau belum ada rencana, dua hal yang berbeda, tapi apapun itu semoga bahagia ya. Amin, terima kasih. Kita kembali lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Setiap ada bintang tamu, kami Iya. sebagai host menanyakan kenyamanannya seperti apa. Waduh. Maksudnya kenyamanan siapa? Kamu Bintang kenapa nggak menanyakan mereka? Aku tanya tadi pas lagi break, sambil Kenzo. ada chill sedikit, break. Mas, Chill. nyaman kan di sini Mas Ari? Banget. Oh. Nyaman, karena setiap bintang tamu kami selalu bertanya bagaimana nyaman, enak, Iya, dan, iya. dan semua bintang tamu selalu menjawab diundang ke sini nyaman. Iya bener banget. Ya nyaman, bintang tamu orang datang dibayar, gimana sih lu? Ya juga Nyaman sih. semuanya. Tapi bintang tamu Maksudnya ini kita teh ke bintang tamu teh
harus enak ya. gitu. Tapi bintang tamu ini mudah-mudahan nyaman karena baru saja mendapatkan musibah. Tadi habis aku omelin bapaknya, kesel Kenapa banget. kamu omelin si King? Kesel banget aku kalau jadi istrinya, aku nggak mau. Suami, suami teman, saudara, abang. Abang kan Kalau aku memposisikan jadi istri, aku nggak mau disentuh selama setahun. Karena Karena aku kesel, aku sedih lihat Viti anaknya. Ya kemarin Selama setahun aja. Setahun aja, Dapat tahun musibah aja ya. udah kelamaan, Kak. saya boleh kerja sekarang? Boleh, mau Kita manggil akan ya? hadirkan seorang aktor yang baru saja mendapatkan musibah di pagi-pagi Si ambiar. pekerja. Ricky Perdana. si pekerja. Halo, selamat pagi. Aduh, kita dengar kabarnya ya waktu aku ngeliat Instagramnya Ricky, dia posting anaknya jatuh Iya, sampai lebamnya. Mas Ricky. Zio ya. Nanti boleh cerita sama kita. Kami Ya. polisi mengucapkan terima Terima kasih sudah kasih. menolong Ricky ya. Sempat jatuh dari lantai Lantai 2. dua. Ya Allah. Nonton nggak pagi ini, Zio? Insya Allah nonton. Nonton ya? Iya. Zio, sehat ya, cepat sembuh dari Om sehat sama ya, Tante Sehat ya. ya, Sayang. cepat-cepat. Kita mau lihat kejadian seperti apa. Ya, Silakan. Gimana sih kronologi Musibah. itu bisa jatuh, Mas Ricky? Jadi waktu itu kan hari Jumat itu kebetulan, Jumat sore ya, Ricky itu baru pulang karena ibuku baru datang dari Bandung. Jadi Ricky, Caca sama ibuku tuh baru datang dari Bandung jam 4 sore, kita di rumah. Nah biasa aktivitasnya kita tuh di ruang tengah itu kan di lantai 2. Nah Zio 4:30 itu emang jadwalnya mandi sama si Tete atau Simba gitu. Karena lagi abis pergi, Ricky tuh duduklah di kursi sambil pegang HP. Jadi baru ngejawab-jawabin urusan kerjaan atau apapun pegang Mas bola. Ricky-nya. Iya, istri tiduran di depan TV. Nah depan TV itu ada kamar mandi di depan tempat Zio mandi gitu. Ya. Udah selesai mandi, biasa kan dibawa tuh yang hewan-hewanan dia tuh kalau lagi mandi tuh. Udah selesai dibajuin, dia bilang sama maminya, "Mami, bye-bye." Kata maminya paling jalan, ternyata tangga itu kebuka. Tangga untuk, jadi ini kamar mandi, keluar, dibajuin di situ, dia belok ke kiri. Tangga itu pintunya kebuka. Oh, biasanya ketutup. Biasanya ketutup. Nah, ternyata begitu ke tangga, dia ke sela-sela itu, sela-sela. Jadi Selanunya tangga. setelah tangga itu kan ada pegangan kan, nah ada besi ini, nah ini ternyata masuk di situ gitu. Masuk ke situ dia tuh masuk ke- Jatuh. Allahu Akbar. Jadi pas dengar teriak tuh karena si mami lagi nonton TV, aku pikir kok nonton drakornya sampai teriak-teriak begitu sih. Ternyata ya dia jatuh di tingginya bawah. berapa? 3,5 meter kayaknya. 3,5 meter itu Iya. tinggi Tapi banget. kalau jatuhnya tuh kalau ke tangga dulu sih mungkin nggak terlalu worry ya gitu ya. Tapi ternyata pas Ricky lihat ke bawah, langsung ke Ada bawah. CCTV. Ada, tapi CCTV-nya nggak nyampe ke arah tangga situ sih, Dewi. Itu Ricky lagi di mana kejadiannya? Lagi di ruang itu juga, cuman beda. Jadi yang deket banget itu istri begitu denger Zio jatuh, ya dia turun dengan kondisi hamil, ngelewatin tangga-tangga itu dia nggak inget lagi. Aku begitu dengar Zio jatuh kayak nggak bisa ngomong apa, cuma Iya, panik udah ini. jatuh turun ke bawah, pas lihat ya udah langsung. Mama keluar dari ruang, udah bawa ke rumah sakit. Aku langsung bawa ke rumah sakit. Nah, Dia langsung nangis atau nangis itu. Nah, jadi begitu diangkat sama istri, Mami sakit gitu. Aku cuma bisa bilang, aduh kepalanya ya, aduh gimana ini, udah bawa langsung ke rumah sakit. Nah karena lagi jam 5 sore hari Jumat pada waktu itu hujan, daerah Pondok Labu itu lagi ada yang banjir, ada pohon tumbang. Itu pusing, nelponin dokter yang biasa yang ngurusin anak. Dokter Iqbal di mana? Saya lagi Serpong Pak. Dokter, anak saya jatuh. Gimana dokter? Kepalanya ya Pak? Iya. Aduh Pak, jangan kesini deh Pak. Mendingan Bapak cari rumah sakit yang ada MRI sama ronsen. Saya cari, pakai lagi di Google, masih rumah sakit ini penuh. Iya. Ternyata yang di daerah Cinere, Tunasari, yang bisa menolong waktu dengan, karena Cepat. Biar cepat. Berapa lama dari rumah ke rumah sakit, Ki? dari Marga Satwa ke Cinere itu 30 menit itu paling cepat. Ricky daerah mana sih, Ragunan ya? Iya, di Pondok Labu gitu kali ya. Pondok Labu. Ki, kita mau ngasih lihat yang satu ini ya. Tuh. Ya. Anak Ricky Perdana jatuh dari lantai 2, alami retak pelipis dan patah tulang. Iya. Diagnosa dokter tuh apa aja yang ketemu setelah di MRI? Jadi begitu nyampe di rumah sakit itu, dokter langsung nanyain ini kondisinya gimana, kok bisa jatuh ya. Aku bilang jangan dulu bertanya, kenapa bisa Ya, jatuh. ya. Tolong pertolongan ini dulu. Jadi dokter
lakukan apa yang bisa dokter lakukan untuk terbaik buat anak saya. Jadi dibawalah ke ruangan itu, IGD dulu, dari IGD langsung ke MRI gitu. Nah permasalahan dari MRI itu kan anak tuh kan nggak boleh bangun ya, bergerak. Sedangkan dia posisinya sakit, kita tidurin, dianya bangun. Sedangkan istri lagi hamil mau melukin dia nggak bisa. Jadi cuma akulah yang bisa itu, gimana caranya dia tidur. Sampai akhirnya mungkin karena dia udah kecapean tuh, dapatlah 3 menitan dia tidur itu. Nah disitulah aku nangis yang cuma bisa doa, ya Allah tolong jaga anak aku gitu. Apa yang bisa aku lakukan yang terbaik tolong lakukan. Terus kalaupun memang hal yang terburuk yang terjadi sama Zio, tolong kuatkan istri karena dia lagi ngalamin proses ya hamil gitu. Ya karena kan ini hidup itu pasti akan terus jalan kan ya gitu. Tapi Ricky dari kata dokter kan itu pelipis. Tapi nggak mengganggu ke saraf otak kemana gitu ganggu nggak? Atau ada pendarahan gitu di dalam? Di dalam. Kemarin setelah di MRI, ronsen, alhamdulillah. Nah tinggal ke sarafnya kemarin, karena anak kecil itu nggak bisa satu kali pemeriksaan itu nggak bisa langsung semuanya. Semua iya. Kemarin kita bawalah ke rumah sakit untuk sarafnya hari Rabu kemarin, alhamdulillah Allah masih jaga gitu Nasar. Iya. Cuma dia bilang worry-nya, note-nya 3 bulan ke depan kalau bisa kepalanya jangan sampai ada benturan dulu gitu. Allah. Jadi ini kan kadang-kadang dia tuh lari, suka main rumah tuh Dia lari. kan lincah banget kayak waktu itu di sini kan aktif. Tapi kalau lari kan kadang-kadang dia nggak ngeliat depan, ngeliatnya ke belakang doang, tau-tau dak, nabrak kan kepala lagi gitu. Kalau gitu jangan ke lantai 2 dulu deh ya. Ya Ki, sekarang gimana akhirnya tindakan preventif di rumah tuh atau buat Zio apa ya, yang... sekarang kamu syuting gini nih di rumah siapa nih yang ekstra jaga? Ya maminya, istri. Terus kalau kita untuk jaga itunya, ya di Zio juga mungkin kayaknya dia tahu itu tangga yang bikin dia jatuh. Dia nggak mau deketin tangga itu. Tapi secara itu juga lagi kita usahain untuk bikin itu tangga itu tutup lah. Tertutup. Iya yang diselot gitu aja digembok. Betul. Terus Zionya tapi masih bisa berdiri, jalan gitu. Alhamdulillah. Nggak Dewi. pusing-pusing enggak? Nah itu kalau pusing di awal-awal enggak gitu. Kalau ditanya Zio pusing. Enggak, dia cuma lari aja, ketawa. Tapi kita mau kasih lihat dulu ya, ini katanya ada dampak psikologis. Ya, dampak psikologis anak Ricky Perdana kini takut berada di dalam kamar. Ya, Gitu. dia nggak mau sendirian. Kalau bangun tidur, kalau bisa kita ada di sampingnya dia. Iyalah. Terus kalau ngeliat dalam ruangan yang agak, mohon maaf, pakai masker gitu-gitu, dia agak takut. Takut rumah sakit. Jadi kita sekarang di depan TV yang kebuka begitu, kita taruh tempat tidur, jadi apapun ya di sini. Sampai akhirnya kalau udah malam, dia udah ngantuk banget, baru kita bawa ke atas gitu. Ditemenin dulu, Teman dulu. untuk saat ini kan. Betul. Yang penting harus selalu kelihatan terus gitu ya. Yes, betul. Istri gimana Ki lagi hamil gitu ngeliat anak jatuh? Ya itulah, Histeris ya. Nangis nggak istri Mas? Udah Nangis pasti deh. terus nggak? Kak, di awalnya itu, karena di perjalanan itu yang menuju di rumah sakit, dari rumah menuju rumah sakit itu, Panik banget itu pasti. saya nggak tahu harus ngomong apa, bingung. Ki, rumah sakit, kenapa ke rumah sakit daerah situ? Ya, saya bilang, nyari rumah sakit yang ada EMR-nya, terus lagi macet di hari Jumat itu nggak gampang kan Dewi gitu. Jadi aku cuma pikir gimana caranya nyari rumah sakit. Di saat itu kalau misalnya kalau lagi nggak hujan aja, mungkin udah pakai online untuk nyampe ke rumah sakit itu gitu. Iya, karena kalau hari Jumat sore itu nggak pakai hujan aja udah macet, apalagi pakai hujan ya. Iya. Oke, tapi ya mudah-mudahan nggak ganggu apa ya, pikiran pasti keganggu namanya juga anak. Tapi kalau lagi hamil gini kan jadi sensitif semuanya. Betul. Ki, ya. Nah yang jadi itu kan begitu untuk kita cek kayak ronsen itu kan nggak boleh gerak juga. Sedangkan dia lebih dekat ke maminya. Ya. Maminya nggak bisa deket sinar, itu yang harus, aduh gimana caranya. Jadi serba salah ya. Salah Ya, itu. Nah, tapi alhamdulillah anaknya aktif ya, kita mau kasih lihat katanya Zio udah kembali aktif lagi. Ya Allah. Ini siapa kamu? itu yang videoin istri. Istri. Oke, Kasihan Karena memang dia kan istri juga aktif lagi. ya. kita mau coba telepon Zio ya. Ya, Boleh Ki ya? Zio. Boleh. Kita sudah terhubung langsung sama Boleh. Zio ya. Coba kita hubungi Zio juga sama istri. Mana mungkin, HP-nya? untuk kita kasih semangat. Oh Ini iya. ada HP. Oke, boleh telepon, maaf. Yap. Iya, oke. Mudah-mudahan lagi Mudah-mudahan Zio nggak lagi tidur ya. Tapi Ki anak Ricky yang pertama terus gimana dia? Pasti dia juga wah ngeliat adiknya kayak gitu ya. Iya, dia bilang, papi Zio jatuh, papi Zio jatuh. Makanya kakak kalau apa-apa jangan main tangga ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sayang. Hai Gio, anak papi. Mic-nya belum nyala mic-nya kayaknya. Udah. Iya. Oh, ya Allah. Gio lagi apa? Lagi main ya? Tuh papi lagi apa tuh? Mami, Gio lagi apa, Mami? Papi, lagi main papi. Oke. Boleh ya, Ki? Izin ya, Ki? Boleh. Lagi main. Lagi main. Gimana coba? Aduh, nih maminya Zio pasti khawatir banget ya kemarin ya. Zio. Suaranya putus tuh. Oh, suaranya putus-putus. Sinyalnya kayaknya di situ. Sekarang Zio keadaannya gimana? Udah kembali aktif? Udah nggak ada rasa takut lagi atau masih ada rasa takut? Halo? Iya, Zionya sekarang Zionya sih alhamdulillah udah mendingan Kak. Iya, lagi goyah. Iya. Dia sekarang udah mulai memang selalu nyariin maminya kemana-mana ya, jadi nggak bisa jauh dari orang tua gitu, jauh dari maminya, Iya, nggak dari apa-apa deh. papinya. Iya, iya. Itu tangannya Bahkan mah. sekarang Pakai gips jadinya malah lebih dekat sama Ricky gitu, nyari-nyari papi. Oh, nyari papi. Dan juga papinya pergi. Dan Itu papinya Kak. tangannya emang pakai dipasangin gips ya? Iya, ini dipasang gips ini. Kemarin juga sempat tanya ke dokter, ternyata memang kalau untuk anak seumuran gini itu sekitar sebulanan baru dicek lagi gitu Kak. Oh iya iya. Pokoknya sehat-sehat. Kamu juga sehat kan lagi ini ya? Iya, lagi hamil. Jangan jadi kepikiran segala macam. Pokoknya sehat ya. Amin, amin, amin. Doain ya Kak. Zio nggak pusing sayang, nggak pusing. Zio. Kita monitor. Dia kayaknya belum bisa nyeritain ya Kak kalau pusing atau apa, tapi aku cuma lihat kalau dia tuh rewel atau enggaknya gitu. Tapi iya, iya. alhamdulillah sih sejauh ini aku pantau dia rewelnya wajar gitu, bukannya ngerewel kayak kesakitan, cuman sekarang tuh kayaknya mungkin nahan masih ada sakitnya. Dia tuh jadi agak emosian gitu loh Kak, agak marah-marah kayak. Iya, lebih sensitif aja. Iya. Ki mau bilang apa nih sama Zio nih? Ayo Riki, nih papi nih mau ngomong sama Zio nih. Gio, Papi. Gio anak papi. Gio. Gio, Papi. Gio, Gio. Dia lagi main banyak banget. Apa, Ki mau bilang apa sama Zio? Ya, maafin papi sama mami. Terima kasih atas pelajaran yang dari Allah kasihin buat kita selaku orang tua. Dan apapun yang terjadi kemarin itu adalah murni kesalahan saya selaku orang tua dan kepala rumah tangga. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini Zio makin sehat. Amin. Ya Riki, papi doain apapun akan papi lakukan yang terbaik buat Zio dan kakak Safia. Istri juga mudah-mudahan Allah lindungi terus ya kesehatannya. Amin. Sama Sehat-sehat babynya. ya sampai Sehat persalinannya sayang, ya, nanti. sampai persalinan. Kamu sehat, babynya juga sehat ya. Ada Zio. Bye-bye Zio. Assalamualaikum. Ki, tapi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri ya. Maksudnya ini kan namanya musibah. Maksudnya Betul. Enggak, apa ya, jadi Kak. pelajaran. Kadang-kadang orang tua kan pasti bertanya, kok orang tuanya kemana? Iya, benar. Kan harus saya jawab satu-satu kan repot ya. Terus mbaknya gimana? Kok mbaknya ini? Padahal mbaknya mungkin ya namanya kita bergantung sama manusia itu kan sebenarnya nggak boleh. Dia udah capek, dia punya batas kemampuan juga. Dan pada waktu kejadian itu dia juga sudah berusaha terbaik. Tapi ya mudah-mudahan sekali lagi dengan jatuhnya Gio itu ya Allah masih kasih kesempatan saya untuk. Tapi benar, pasti sebagai kepala rumah tangga kita paling menyesal. Pasti sebagai kepala rumah tangga tuh kalau ada apa-apa di rumah tangga, mau anak, mau apa, pasti kepala rumah tangga Pikiran, yang ya. paling pertama yang, coba kalau gitu. Ya ada kata-kata Pasti gitu. coba kalau gue, coba Ya, kalau gitu, gue. pasti Ya. gitu. Ki, tapi kita juga mau kasih lihat ya buat Caca yang lagi hamil nih ada ungkapan isi hati dari seorang Ricky Perdana. Oh ya. Ini kita mau kasih lihat ya postingannya Ricky. Oke. Kalian adalah alasan papi tersenyum di setiap hari. Kalian adalah kekuatan papi untuk menjalani indahnya hidup ini. Terima kasih ya Allah atas anugerah terindah ini. Sebenarnya keluarganya Ricky itu ya, Iya Mas Ricky tuh Manis selalu ya. romantis Manis, sama harmonis Caca. banget. ya Udah berapa bulan sekarang sih Caca hamilnya?
Berarti sudah kehamilan di minggu ke-12 Rian. Minggu ke-12, kurang lebih 3 bulan ya mungkin ya. Wih, Iya. sehat-sehat ya. Kalau jadwal itunya insya Allah di akhir Maret. Pokoknya di atas tanggal 20 ke atas lah jadwal. Setelah Lebaran ya. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya, Iya. insya Allah ya. Mudah-mudahan sih, berarti kalau lahirnya di akhir Maret itu berarti 1 bintang sama saya. Oh gitu. Aries. Apa, Zio lagi? Enggak Aries. Enggak maksudnya Ceco. Nah itu belum tahu kan, baru 3 bulan. Oh, 3 bulan. Doanya Mas sih, Riki Aries ya. iya doanya sih pengennya Allah kasih perempuan. Tapi kalaupun dapat laki-laki juga ya Gak sudah. apa-apa, udah jagoan kita terima tahu. ya. Ya sehat ya, Ricky Paling juga cantik. ya, biar nggak terlalu dipikirin. Yang penting kan Zio-nya sudah sehat sekarang ya. Semangat Caca Semangat sayang. ya. Atau Ricky ajakin aja Zio nanti kalau udah sehat, udah sembuh, udah bisa jalan-jalan lagi ikutan ke Trans TV Festival tanggal 4 Oktober Ya. nanti ya. Di Sunburst Best Day. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambi. Geger. 3 konser musiknya Trans TV gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi gratis di lapangan Sunburst BSD. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar. Geger. Kadang saya tuh salut sama yang namanya Dewi Persik ya. Iya. Dan itu cobaan hidupnya luar biasa loh kamu itu. Iya, Tapi kamu bisa perjuangannya melewati juga luar itu biasa. semua, beneran, maksudnya nggak mudah untuk ke pengadilan agama bukan cuma sekali, iya kan? Maksudnya We gini are loh. the champion. Siapa yang mau nikah untuk bercerai kan nggak ada ya? Iya. Iya kan? Iya pasti. Lalu Bukan nyerang gue kan? Nggak ada. Aku salut justru sama kamu perjuangan kamu karena Iya. pasti nggak mudah untuk bukan cuma perempuan ya, laki-laki untuk menghadapi perceraian. Iya. Iya, tidak ada orang yang ingin berpisah dengan istri, tidak ada orang yang ingin Betul. berpisah dengan suami. Suami. Tapi setiap takdir orang kan tidak ada yang tahu. Betul. Semua orang Jadi ingin jangan rumah menghina tangga. takdir aku ya. Nggak ada. Ya, jangan menghina takdir saya juga karena Gak saya ada yang Saya nggak ngomongin kamu. kalian tuh kayak ngenyudutin. Iya benar. Gak ada yang Benar. ngomong. Gak ada yang ngomong. Kita nggak ngomong apa-apa. Kalian juga jangan nyudut-nyudut. Ini Eza Gionino. Digugat cerai sama istrinya setelah Ada Ezanya. 7 tahun rumah tangga. Pengacaranya hadir. Ezanya Mas Eza, Mas Eza, kenapa Mas Eza nggak datang? sini dong Mas Eza. Kan Cara kita manggilnya itu beda. berteman udah lama loh. Ya, pengacaranya dulu ya kita cil satu-satu. Mungkin minggu depan Eza yang datang ya. Ya. Di pagi-pagi ambiar ini dia kuasa hukum dari Eza Gionino Raka. Aduh aku lama deh nggak ngedengerin lagu ini. Ada Nona Ambon nggak di sini? Masyarakat balik lagi pagi-pagi ambiar. Kayaknya kliennya banyak artis ya masyarakat ini ya. Alhamdulillah. Oh, iya. Oh, jadi kasus buat artis tuh alhamdulillah buat masyarakat. Iyalah ya bener dong. Itu kan pekerjaannya. Kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Digugat cerai sama istrinya Meisa Aulia ya. Betul. Kemarin sidang mediasi di Pengadilan Agama Cibinong. Kita mau kasih lihat dulu yang satu. Silakan Mas. Mas Raka, kuasa hukumnya Eza Gionino. Jadi apa yang terjadi nih? Mediasi perdana kemarin Mas. Ya, mediasi kemarin tanggal 21 ya. 22 di Pengadilan Agama Cibinong. Hasil mediasinya tuh apa? Kan mediasi tuh biasanya sidang perdana itu ini ya untuk ya mencoba untuk mendamaikan ya. Betul. Gimana hasilnya? Jadi hasilnya itu ya pada saat pertama pasti kedua belah pihak itu mereka sudah lama tidak bertemu ya. Berapa lama? Mungkin 1 bulan lebih. Wih. 1 bulan lebih mereka mencurahkan isi hatinya lalu juga hasilnya adalah sepakat sebagian karena tidak mungkin semua apa yang diminta atau gugatan yang diminta itu kita kabulkan semua karena ini adalah win-win solutionnya seperti itu. Sepakat sebagian tuh maksudnya apa sih? Ya sepakat sebagian mungkin kan Pagolo gini maksudnya. gugatan dari Mbak Meza adalah untuk pisah ya, bercerai dan
Kalau memang ya Mas Eza sebagai laki-laki Tetap ya mempertahankan. tetap asalnya dia ingin mempertahankan. Namun kalau memang melihat Mbak Eza kata Mas Eza ini yang lebih baik ke depannya ya sudah sepakat untuk berpisah. Ada kata-kata asalnya mau mempertahankan. Usaha apa dari Eza Gionino yang masyarakat ketahui sebagai kuasa hukum ada usaha untuk mempertahankan? Oh pasti ya, dari awal kita pertama pada saat ada gugatan, lalu pengacaranya Mbak Eca memberitahu bahwa kami akan mempertahankan. Mas Eza ini akan mempertahankan karena demi kepentingan ketiga anaknya. Karena anak-anaknya masih kecil semua. 3 lagi ya? 3. Alasan secara formal menggugat cerai suaminya itu apa? Mungkin begini ya, dalam hubungan rumah tangga pastinya ada aja dinamika internal. Dinamika internal ini apakah memang dari percekcokan yang terus menerus ya, mungkin dipendam. Nah ini tidak bisa, mungkin komunikasinya ya saya harus akui bahwa klien saya ini juga komunikasinya kurang baik. Karena apa? Karena dia sibuk bekerja setiap harinya. Tapi kan suami juga banyak yang sibuk kerja, Mas. Betul. Komunikasi tetap lancar. Komunikasi ya mungkin karena itulah dinamika rumah tangga namanya. Iya, naik turun ya. Tapi sebab utamanya apa, Mas? Sebab Apakah ada pihak ketiga, Mas? Sampai pada akhirnya Sampai mau pengen menuntut berpisah. berpisah. Baik, Sampai mengajukan mungkin ini saya harus tegaskan ya, yang berseliweran di media sosial, di berita bahwa adanya isu KDRT. Saya tegaskan di sini tidak ada sama sekali isu KDRT itu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau sudah ada KDRT mungkin Mas Eza sekarang tidak bisa bekerja, mungkin sudah ditahan gitu ya. Yang kedua, adanya orang ketiga dan itu sama sekali tidak ada orang ketiga dalam ini. Ini adalah murni masalah komunikasi yang tidak cocok dan saling bercekcok. Emang komunikasi yang tidak cocok dan sering cekcok itu setahu masyarakat tuh komunikasinya seperti apa sih? Ini dari masyarakat pribadi. Iya, Baik yang ya, masyarakat menurut ketahui. Saya mungkin Mas Eza pulang kerja gitu ya, capek mungkin di rumah seperti apa mungkin Ya, banyak kepingin ya, dipupuk, pingin disayang kan namanya Banyak perempuan. lah Enggak, gitu. aku mewakili hati perempuan ya guys. Itu kan intinya kan tetap aja namanya perempuan itu butuh dibelai, disayang. Paling enggak ya gimana sih? Ya aku bisa tahu kok perasaan perempuan tuh kayak gimana. Jadi capek, pulang kerja, kemudian Suasana di rumah kurang karena mengenakan di gitu. rumah mungkin ya, tapi ya saya tidak tahu intinya yang Kenapa pasti mungkin, komunikasi. Mas Raka? Ya, komunikasinya ini memang tidak baik. Ya. Komunikasinya tidak baik. Namanya suami mungkin capek langsung tidur. Kalau yang masyarakat tahu, gak baiknya tuh karena apa? Gak baiknya mungkin itu ya, pulang rumah itu malam. Mas Ezanya, Ya, kan pulang syuting. Iya pulang syuting. Terus? Ya kan udah jam 1, jam 2. Mungkin seperti itu. Kan istri kan seharusnya Di udah rumah tahu harusnya pekerjaannya, udah tahu pekerjaannya kan memang maksudnya syuting. kan memang syuting pulangnya pasti malam. Malam. maaf ini pengacaranya bukan Eza Gionino ini. Enggak, Tapi kan Mas Raka pasti tahu semua. karena kan sebenarnya kan itu kan perkaranya perkara ya basic rumah tangga lah ya. Kayak Mas Riki coba kalau syuting, istri tahu dong pekerjaan di rumah. Pulang-pulang jam berapa Perempuan itu- aktivitasnya kayak gimana. Perempuan itu hatinya lembut, tinggal dipuk-puk aja pasti nurut. Laki-laki juga hatinya banyak yang lembut ya. Aku Tapi kan salah maksudnya kan satunya. beda kan kalau kita mencontohkan Rasulullah kan gimana kepada istri. Iya, iya. Tapi ini nih tadi sempat dibahas sama masyarakat di media sosial. Isu yang berebus tuh kencang banget tentang KDRT. Baik. Kita juga kan kalau lihat di berita ya, kita masih ingat 2013 ini akan selalu nempel jejaknya untuk Eza Gionino. 2013 dia pernah divonis 7 bulan penjara karena melakukan penganiayaan sama mantannya. Maaf saya harus menyebutkan begini ya, karena ini kita terkait dengan isu yang berhembus di media sosial. Ini dugaan netizen segala macam, walaupun memang sudah dijawab. Tapi kita sih ya percaya dengan apa yang terjadi dengan adanya bukti. Kalau tidak ada bukti ya berarti tidak adanya KDRT itu kan. Betul. Tadi juga masyarakat sempat bilang kalau kakaknya Meiza itu pihak ini ya berwenang ya. Maksudnya dalam arti kata pihak kepolisian. Yang artinya kalau misalnya ada KDRT ya pasti akan langsung diusut kan. Kurang lebih seperti itu. Kita bakal lihat ya, ada momen Eza Gionino tak kuasa menahan nangis karena Pak Sohidang tahu anaknya sakit katanya. Lihat ini. Tadi kita sempat berbincang-bincang itu kenapa masalahnya maksudnya sampai berpisah. Kan kadang-kadang pasti ada pemicu yang paling kuat gitu, ada gitu pasti. Soalnya jawabannya ketidakharmonisan Tapi kan 7 tahun ya. Iya, tapi kan rumah tangga itu memang isinya adalah komunikasi kan. Iya, Benar Betul. juga. Ya. Tapi ngomongin itu tadi pasti sedih lah ya, anak sakit. Udah berapa lama Eza gak ketemu anaknya? Jadi pertama tidak ketemu itu tanggal 15 Agustus ya. Sampai dengan hari ini baru pertama kalinya ketemu sama anak yang paling kecilnya, Aksei. Hari?
Kemarin waktu pada sidang. Oh, lama. Nah, yang duanya itu, yang satu sakit, yang satunya lagi sama keluarganya Mbak Echa, kami hanya bisa video call saja. Atau Mas Eza menerapkan silent treatment? Silent treatment sepertinya pasti ya, kalau misalkan begini, dalam percekcokan di rumah tangga gitu, pasti setelahnya saling diem-dieman itu mungkin saja terjadi. Itu dinamika rumah tangga. Ya tapi kalau misalkan seminggu, sebulan, Enggak, bukan Mas. Mas Raka, kenapa lama nggak ketemu sama anak ya? Maksudnya ini kan masalah suami istri, tapi kalau sama anak kan nggak ada urusannya. Ya, baiklah, itu yang memang selalu saya sampaikan ya. Jadi pada saat kemarin saya meminta kepada pengacaranya untuk bagaimana ini Mas Eza bisa bertemu dengan anak-anaknya, dan jawabannya responnya sudah nanti setelah persidangan. Terus ketemu? Ketemu hanya anak yang paling kecilnya saja. Kalau ada kalimat ya udah nanti setelah persidangan. Memang sebelum persidangan sulit untuk ketemu? Kami sudah mencoba, cuman ya alhamdulillah pada saat bermediasi saya tanya langsung izin sama pengacaranya. Saya izin boleh untuk ngobrol sama Mbak Echa. Mbak Echa, jika memang Mas Eza mau ketemu sama anak-anaknya, bagaimana? Oh boleh katanya. Mas Raka, maaf saya potong ya. Kenapa seorang ayah harus melalui pengacaranya untuk ketemu anaknya? Berarti kan ada yang krusial banget. Pada saat itu saya harus sampaikan bahwa komunikasinya terputus. Jadi ya diblokir WhatsApp. Oke. Tapi Mas Raka coba jujur sama kami. Jujur maksudnya. Masa sih nggak ada cerita yang lain? Ini basic banget. Soalnya gini, sampai Gimana ketemu kalau- anak gede-gede itu tuh pasti ada yang krusial gitu. Gimana kalau kita tanya sama Mas Eza sendiri? Coba telepon deh, telepatin deh, telepatin deh. Ya kita akan coba telepon Eza Yayang ya. Coba Mas Eza Gionino. Saya mah tukang ojek pengkolan dia. Mau video call apa gitu? Video call. Video call boleh, kita juga terima. Coba video apa call, aja lah, soalnya kita teman mah lama, bebas. kita sudah lama tak bersua. Ya makanya kalau nggak diangkat siapin Eza Yayang, gue bilang juga. Mudah-mudahan diangkat sama beliaunya. Coba ya, kita mau kasih semangat. Udah bangun belum? Tapi Tapi kita- kasih semangat, kita berharap mau kasih sih semangat mudah-mudahan aja tetap semoga utuh rumah tangganya. Sidang lanjutan kapan Mas Raka? Tanggal 20 nanti bulan 4. Ya nggak diangkat. Chat lagi Mas. Biasanya kalau udah bangun gini ngopi apa gimana, Mas? Eza sekarang tinggal di mana? Nah ini nih. Halo. Assalamualaikum. Lu dulu Wi. Nih. Ya apa sih Mas, kabare Mas? Iki iya, ayo Mas, ya apa? Tolong dong, gue udah Belum kan? Belum tuh? Mas, kapan merene teko lah Mas, datang ke sini Mas. Apa sih itu? Udah live. Ini udah live ini. Ya, udah live. Ya apa kabare Mas? Baik, alhamdulillah baik. Gimana perkembangan kasusnya? Kita lihat di situ, ya apa? Ojo melo-melo aku toh. Tapi, oke, ini udah live belum sih? Udah live ini, kita udah live. Emang ini. kalau belum live mau ngomong apa sih, Eja? Ngomong deh gua, Eja, lu mah. Emang kalau belum live lu mau ngomong apa? Ini kita belum live lagi komersial. Ya nanti kita ngomong berdua ya, sekarang kita ngomong di depan TV dulu. Biar tahu ngomong apa. Oke, udah. Sekarang perkembangannya sih kita udah lebih tepatnya, oke untuk semua. Saya sudah masuk fase di mana saya udah berusaha untuk menerima. Saya udah masuk fase di mana saya udah berusaha untuk ikhlas semuanya. Saya tidak akan mempersulit kok ya, itu apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sampai kita kemarin juga sudah sidang mediasi ya, gitu. Sidang mediasinya di mana udah beberapa hal yang sudah kita sepakati. Iya. Udah beberapa hal yang sudah kita sepakati. Jadi tolong jangan persulit saya untuk bertemu dengan anak-anak saya ya. Emang dipersulit? Anak saya bukan. Emang masalah utamanya tuh apa sih, Ja? Astagfirullah. Ya teman semua ya. Oke. Masalah utamanya, kalau tanya masalah utamanya seperti yang sudah dibicarakan semuanya sama Echa juga kan ya, istri saya juga udah bilang bahwa kita ada komunikasi kita tuh udah jelek ya gitu, komunikasi kita udah buruk dan akhirnya makin lama dan akhirnya makin ada silent treatment di rumah dan itu yang membuat kita jadi ada jarang komunikasi dan akhirnya sekali komunikasi akhirnya ribut dan nggak baik gitu. Dan sekarang saya udah realize di mana ya Allah doa saya sekarang ya gitu. Nih doa saya
sekarang nih, andai kalian mau tahu nih kamar saya bersama dia sebenarnya sekarang saya tetap berada di sini gitu. Nih, Sama siapa di kamar? Ya biasa di sini ya, saya sekarang bersama Allah aja, sorry ya gitu. Udah. Gak kedengeran, Neng, gak kedengeran. Eja. Sebentar nih Pak RT mau nanya. Kenapa harus silent treatment? Kenapa nggak loud treatment? Jadi Jangan dong. kenapa? Terus katanya Eja ini kata kreatif ya. Kreatif nanya ke aku suruh tanya ke Eja. Aku sih nggak pengen nanya karena aku yakin Eja. Gak apa-apa, tanya aja. Nggak apa-apa. Katanya ada isunya KDRT, bener apa enggak? Gue tanya nih ya, gue tanya. Bener nggak? Oke, nggak apa-apa. Gini, itu saya senang banget ada pertanyaan seperti itu. Gini, Kak Nasar, saya berani bersumpah demi anak-anak saya tidak ada yang namanya KDRT sama sekali. Aku Tidak sih ada KDRT. percaya. Tadi lu bilang nggak percaya. Dan tidak ada yang namanya orang ketiga juga tidak ada. Tidak ada ya, nggak ada Karen. Ini tolong semuanya sekali lagi, saya berani bersumpah demi almarhum ibu saya, anak-anak saya, tidak ada yang namanya KDRT, nggak ada sama sekali. Nggak ada Mas tuh, Eza, nggak Mas ada. Eza. Mas Eza, Yes. aku tungguin datanglah ke sini kapan ya. Aduh repot deh Rian. Mas Rian, jangan gitu dong. Mas Rian. Ini Gua pegel boleh gantian gak nih pegangnya nih? Ini teman-teman kita ini lagi ada masalah. Iya pokoknya tapi kita mah berharap lo sama anak-anak ketemu ya. Mas Eza, tapi kalau misalkan memang masih bisa dipertahankan, Boyo dipertahankan. Iya. Gini, Mbak. Jadi Sorry Mbak, aku ngomong. Iya. Kemarin itu aku udah, mungkin Mas Raka juga tahu. Aku sudah perjuangkan semaksimal mungkin ya gitu. Aku udah perjuangkan semaksimal mungkin untuk supaya rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik. Aku udah berusaha sekali, tapi aku nggak tahu kenapa, dan aku udah berserah sama Allah juga. Sebab setiap hari aku sholat tahajud terus, dan akhirnya sekarang demi Allah aku udah masuk di fase dimana ya sudah, kalau memang itu maunya dia, mau bagaimana? Karena kita harus jalan searah, tapi kalau yang satunya udah beda arah gimana? Gitu kan nggak bisa ya Mbak ya gitu loh. Jadi sekarang udah yuk kita sama-sama parenting untuk anak-anak, untuk Nicole, Khan, Aksai. Ayo jangan sampai anak-anak itu kehilangan sosok ibu. Orang mana sih? Jangan sampai anak-anak itu kehilangan sosok ayah gitu. Jadi ayolah sama-sama, dan kalau misalnya ada apa-apa, ayo mulai sekarang kita menjadi sahabat baik. Yuk kita obrolin semuanya baik-baik aja. Berarti belum diobrolin mengenai hak asuh anak ya Mas? Atau sudah diobrolin? Kalau ngomongin hak asuh anak, kita kan di Indonesia, kita di negara Indonesia yang udah jelas hukumnya bahwa anak di umur di bawah 13 tahun pasti akan dibawa siapa? Ibunya. Jadi it's okay, nggak apa-apa. Gitu loh, saya nggak apa-apa. Yang penting saya setiap kapan kalau kita mau ketemu anak. Mas Eza, maaf, izin permisi bentar, maaf saya potong, tangan saya kram nih megangin, maaf ya. Ini siapa sih megang? Lu jangan gitu, orang mau tangan nerima gue telepon. megangin kram banget. Pokoknya sehat-sehat, yang penting ketemu sama anak ya, semoga dimudahkan ya. Mas Eza, aku tungguin datang ke sini ya. Iya, nanti insya Allah. Emang nggak kangen sama kita? Iya, kangen banget sama kalian. Eja, Oke. Eja. Makasih ya. Mungkin satu pesannya yang boleh saya omongin ya gitu, satu pesannya. Maaf ya Mas kalau agak pegel, nggak apa-apa, sebentar aja. Oke, gini. Tolong, ayo kalau ada apapun yuk kita komunikasikan dengan baik ya gitu. Jangan sampai kamu merasa gimana-gimana, sudah cukuplah keributan kita selama ini. Ayo sekarang kita sama-sama menjadi parenting yang baik untuk anak-anak, untuk Nicole, Khan, Aksai. Ayo jangan sampai anak-anak tuh jadi korban kita, jangan. Ayo dong, ya Allah jangan gitu loh, jangan. Jadi yuk semuanya kita bicarakan baik-baik. Ada apa-apa, ayo ngomong aja. Naiknya kok ngejauh sih Kak Rian. Rian. Lewat kita kan bisa lewat pengacara, selesai kok semuanya. Itu aja sih. Makasih ya Mas Eja. Makasih ya Mas Eza. Terima kasih Eza. Semangat terus ya. Siap ya. Oke, assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam Mbak. Ya, bye. Ciluk Mbak. Ya apapun itu ya, udah sama-sama gede lah ya Mas ya. Pokoknya yang penting bisa ketemu sama anak. Betul. Ada waktu sama anak. Dan yang paling penting, kalaupun misalnya berpisah, ya mungkin bukan jalan terbaik tapi jalan terakhir ya. Co-parentingnya tetap berjalan. Iya, mudah-mudahan ya, insya Allah ya. Amin. Kita kembali lagi tetap di Bagi-Bagi Hati. Walau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu kan melewati segala
Deli Serdang. Ini dia Akil dan gurunya Pak Putra. Selamat pagi Akil. Pagi Pak. Pak Putra, Bapak. Saya dipanggil Bapak. Dipanggil Om. Om. Kalau ini dipanggil siapa? Tante. Yang tahunya biasanya siapa ini? Kamu tahu aku siapa? Akil. Dewi Persik loh. Itu Akil ngeliat, wih itu gantengnya Akil dari Deli Serdang. Akil nih kelas berapa Akil? Kelas 5. Kuat sih. Apa kelas 5? Apa Om? Mau Om atau Bapak ya? Ya terserah dia mau panggil apa aja. Umurnya berapa sekarang Akil? 10 tahun Om. Iya Om, 10 tahun. Akil ini kelihatan dari CCTV membersihkan musola, merapikan. Iya, pinter Itu banget. buat apa? Rajin banget. Buat apa sayang? Dirapikan, dibersihkan itu. Kalau set itu terus yang ini yang apa? Yang membersihkan. Oh, Abdul sama Siti biasanya diberesin sama Abdul sama Siti. Iya, Pak. Nah, kok jadi Bapak lagi katanya Om? Nah, Akil juga pengen ngerapihin. Gitu ya. Siapa yang ngajarin kayak gitu? Itu kan berarti perbuatan yang baik. Kamu sendiri atau kamu disuruh ibu, orang tua? Enggak, memang saya sendiri. Oh, kamu sendiri. Apa manfaatnya mengerjakan itu? Kan mendingan tiduran. Gak mau ya. Emang pengen. Kerja bantuin. Jadi itu tuh musola biasa dipakai Akil sama teman-teman ngaji gitu ya. Akil emang udah berapa kali, seberapa sering Akil membersihkan dan merapikan musola supaya bisa dipakai ngaji sama kawan-kawan? Saya baru sekali tuh membersihkannya. Habis itu teman-teman ikutan juga. Oh. Abdul, kamu kelas berapa sekolahnya Abdul? Akil! Abdul, namanya Abdul kan? Akil! Emang berubah? Dari tadi! Dia lahir Akil. Nanya kita kan. Iya. Itu ditanya sama Bapak. Kamu kelas berapa? Kelas 5 Pak. Kelas 5. 5 SD. Pak Putra, Akil ini kalau di sekolah seperti apa Pak? Kalau Akil ini aktif, gitu kan Mas. Kalau masalah aktif. Kalau untuk pembelajaran, kalau ranking 1-10 itu enggak. Cuman kalau untuk kegiatan suruh bersih-bersih, suruh apa, luar biasa. Jadi pun saya kan sering bilang itu sama anak-anak, ini kan musola tempat baik. Jadi makanya saya pasang CCTV situ supaya untuk ngawas anak-anak karena kan itu musola di sekolah berarti ya? Di sekolah. Oh. Dan itu pure dari masyarakat sama warga maya. Mayang. Dunia maya. Jadi semua itu netizen semua. Memang saya dari sosial media saya ya alhamdulillah. Jadi niatan saya itu ya bukan untuk viral seperti ini. Saya takut juga kemarin waktu viral. Oh, jadi Bapak yang posting? Iya. Oh, jadi apa-apa kan viralnya buat baik, Pak. Iya. Jadi saya kasih tahu agar teman-teman tuh tahu bahwasanya rezeki mereka itu ditaruh di situ tuh terus bermanfaat gitu, bukan hanya untuk sekedar ini aja, itu aja sih niatnya. Bapak berarti guru mata pelajaran apa? Olahraga. Olahraga. Sekolahnya apa dong? Siapa dong? Sebutin SD mana? Katanya lagi nobar. Lagi nobar, silakan. Siapa Pak? SD 107403 Cinta Rakyat, Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru, dan juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang, Bapak Bupati, Bapak Asriluddin Tambunan, dan Bapak Lom Suwondo. Terima Bapak kasih. Gubernur, Bapak Menteri. Karena supportnya dari mereka semua sih Pak. Lagi. Terima saya. Kalau di Medan nih sekarang jam berapa? Beda berapa jam ya? Sama. Deli Serdang sama. Serdang, ini di Serdang. Deli Serdang. Oh, Deli Serdang. Deli Serdang. Deli Serdang di mana, Keren? Mana sih? Deket Medan. Kan bener kan? Katanya gini, kok Medan? Deli Serdang tuh di Medan, Sumatera Utara. Aku nggak Masa tahu. Deli Serdang di Italia? Oh, di Deli Serdang Medan kok ada Bika Ambon ya Pak? Bingung saya Pak. Ya nggak tahu itu loh Pak saya. Makanya yang saya bawa sekarang Ranti. Akil. Bisa Putera. Agil tahu nggak kalau viral? Terima kasih loh Bapak. Akil Agil nggak tahu tahu arti viral. Bolu meranti. Hey, Best. Akil tahu Akil viral dilihat banyak orang di media sosial gitu. Enggak. Gak tahu. Agil ada yang ngomong nggak? Gil kamu lagi terkenal. Akil. Ada yang ngomong. Akil. Ganggu aja. Ada yang ngomong juga. Gimana ngomongnya? Orang itu bilangnya siapa yang bersih meja semalam, katakan semua
nyeritai saya kan. Jadi kalian kok tahu saya bilang saya membersihkan meja karena katanya di posting Pak Putra di TikTok katanya. Oh, kena kau sekarang. Katanya pertama kali naik pesawat ke Jakarta ya? Ya. Gimana rasanya? Takut. Takut. Jadi takut naik pesawat. Ya udah pulangnya kita kasih bus aja ya. Jauh ya. Kamu gemeter Kok kamu gemeter? Kamu kenapa gemeter? Enggak, Bapak. Ya deg-degan lah ya. Tapi Akil katanya dapat apresiasi dari Bapak Ibu guru di sekolah ya. Kita mau kasih lihat dulu ya Pak Putra ya izin ya. Kita lihat yang satu ini. Wah. Dapat apa? Sama Pak Bupati Pak ya. Bupati ya. Oh, seru banget. Dapat apa dari Pak Bupati? Duit. Dapat duit sama tas. Duitnya berapa? Benar. Ini Dewi kepo banget pengen tahu duit dari Bupati berapa. Ya nanti siapa tahu kalau... Kita juga berapa? Ya berapa ngasih? Sejak kapan kamu nggak kepo? Enggak lah mana aku mau tahu. Berapa duitnya? Uangnya dikemanain Akil? Duitnya berapa dulu? Berapa? Berapa dapat? Enggak tahu. Oh yang megang mamanya? Iya. Dipegang dia mama nggak ya? tahu, dia nggak Pegang ngerti. mama. Pegang mama Dipegang uangnya. papa. Berantem tuh mama Tembel papa. gak? Kalau sekolah apresiasinya seperti apa Pak Putra? Kalau sekolah, ya alhamdulillah ibu kepala sekolah pun senang. Walau pertama ibu kepala sekolah pun kaget juga. Karena Kok viral gitu ya? kok viral gitu. Ya makanya saya bilang saya takut karena kan Takutnya malah udah otomatis pasti semua orang datang semua ke sekolah. Saya takut sekolah kami tidak bisa memberi yang terbaik gitu kan. Tapi Makanya kan ternyata membawa nama Serdang. Tapi alhamdulillah. terima kasih ya Pak Bupati kasih hadiah buat Akil. Terima kasih Iya terima kasih ya Pak Bupati. Tunggu Pak hadiah buat kami. Biarlah kesini. Bapak mampir Bawa ke bolu, Pak, bolu. Akil cita-citanya apa sih kalau boleh tahu? Dokter. Mau jadi dokter. Gak kepingin jadi TNI atau Polri? Semuanya Ya kalau kan ada... rambutnya soalnya kayak bapak prajurit. Ya namanya masih SD, Wi kan pendek. Oh, pengen Pak jadi cita-citanya. dapat tapi saya mau tanya Pak penasaran, emang dapat berapa dari Pak Bupati? nggak tahu juga Mbak, saya nggak ada megang itu. Saya apa yang diberikan saya Kan pakai amplop gak kelihatan. Orang tuanya nggak terbuka juga. Apa sih? Nggak tahu lu. Ada telepon orang tuanya nggak telepon orang Nggak tuanya? ada telepon orang tuanya. Tangan gue udah pegel. Emang aku juga. Kita mau kasih lihat ya, bukan cuma Bupati. Abajak juga yang memberikan apresiasi untuk Akil. Berapa Akil dapatnya? Dapatnya 600 juta dari Tadi ngomong Tadi dapat beda-beda. 300 juta. Oh, Enggak gitu. dapatnya 13 juta 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu, 500 ribu. 600 juta Kak. Lu jangan gitu, ntar dia nagih sama orang tuanya loh. Saya yang memulih, saya yang kena. Iya tuh bapaknya. Bapak kan yang memviralkan, nggak dapat persenan Pak. Ada Mbak, ada. Ada kok. Ada fee manajemen ya Pak, biasa fee manajemen ya Pak. Ya, fee manajemen 30%. Tapi itu uang yang diterima oleh Akil itu Bapak potong dulu nggak sih? Ini mulutnya pada diserut semua ya, tajam banget ya. Kan ini kan bercanda, Bercanda ya Pak biar ya. kita seru. Kan biar seru kalau kita ngomongnya serius terus Iya, jadi benar. capek gitu. Iya, nanti debat capres kalau serius Iya. ya. Ya, alhamdulillah kan saya tulis itu Mas. Apanya? Ya, alhamdulillah saya tulis semua, dapatnya berapa. Tadi bilang nggak tahu. Enggak, kalau untuk yang donasi, Oh, untuk donasi. itu melalui saya, dari TikTok saya, dari TikTok saya, dari IG. Gitu dong Tapi Pak. bapaknya jujur Ya keren Pak Putra. Berkat Pak Putra juga jadi viral. Benar, Bapak nyangka nggak kalau netizen juga ikut membantu memviralkan Bapak? Ya alhamdulillah, saya bilang sama netizen terima kasih. Saya bilang kemarin kan, kalau nggak ada netizen pun nggak akan sampai sini juga saya. Oh iya benar. Harusnya Pak Bupati karena habis ngasih hadiah gitu, saya ada hiburan ya Kak. Hadiahkannya hiburan, Pak Bupati. Dangdutan Pak. Kita ke Deli Serdang Pak. Kalau yang sifatnya sosial gini kita bangga deh kita punya netizen Indonesia ya. Paling gercep itu netizen Indonesia, netizen membantu hebat. mereka-mereka yang membutuhkan. Tapi Pak Putra, Setelah viral ini kira-kira mau apa? Selanjutnya masih mau jadi guru olahraga atau Atau mau jadi artis. atau mau di check out ya di Kanjang Putih? Udah affiliate berarti Pak?
Udah, cuman ya... Ya udah jualan aja udah. Enggak lah jadi guru dong. Ya apapun itu pekerjaannya ya yang penting kan halal terus juga berguna juga. Kamu ya. mau jualan? Hah? Nanti maksudnya kalau udah gede ya? Boleh ya jadi pengusaha ya sayang. Jadi dokter. Jadi dokter tapi punya usaha bisa. Ya boleh. Tapi Pak Putra ini anak-anak yang lain gimana murid-muridnya melihat Akil? Ini bukan ini kita nggak ngomongin soal keviralan, bukan keviralan yang dikejar ya. Termotivasi enggak? Tapi kan ini ngomongin adab akhlak ya. Betul. Ya. Adab akhlak. Kalau masalah ini memang pertama kan kita dari COVID dulu Mas. Habis COVID itu kan anak-anak mental turun semua akhlak apa. Jadi saya sama kepala sekolah itu, Bu ayo Bu kita buat apalah Bu musola. Nanti sempat khawatir kepala sekolah dari mana dananya. Saya bilang ayo Bu kita dulu kumpul-kumpulan berapa nanti kita semua kita apakah saya nanti bantu dari media sosial, Ibu dan yang lainnya guru-guru yang lain itu dari apa warga-warga sekolah apa semua. Dan alhamdulillah jadi sampai dapat penghargaan dari Pak Bupati Azari Tambunan sebelumnya. Sekarang dilanjut lagi Bapak. Itu waktu bangun abis COVID bangun musola itu penghargaan dari Pak Bupati itu dalam bentuk uang juga? Enggak itu penghargaan semua kami sebagai sekolah yang apa melaksanakan apa program religi gitu. Oh hebat loh luar biasa. Tapi Pak Putra kami juga apresiasi bukan hanya untuk Akil Pak Putra juga ya. Tapi buat Pak. Karena termasuk juga guru-guru di sekolah ya. Karena bagaimanapun pasti guru lah yang bisa membimbing mereka mengarahkan untuk punya adab dan juga akhlak. Termasuk orang tuanya di rumah. Salam hormat kami untuk orang tuanya Akil di rumah yang sedang menyaksikan. Salam Papa Mama ya. Selamat sudah melahirkan dan juga mendidik anak yang begitu hebat. Dan kita yakin akan mudah-mudahan akan ada Guru Akil. itu adalah pahlawan tanda jasa. Terima kasih Pak Putra sudah hadir. Salam buat kepala sekolah dan juga guru-guru di sana ya. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih semua. Mas Ari Wibowo. Terima kasih ya. Mas Raka, makasih ya Mas Raka ya. Pak Putra. Salam kasih ya, Mas. Akil, jadi anak yang pinter, semakin soleh salam ya. Mama Papa ya. Dewi Persik, apa yang ingin disampaikan untuk Bupati Deli Serdang? Silakan. Tetap semangat Pak untuk membangun kotanya. Semoga masyarakatnya juga ikut mendukung. Ya, jangan lupa undang kita ya Pak. Dan jangan lupa juga tanggal 4 Oktober kita ketemu di Tracing Festival. Kita kembali lagi hari Senin di pagi-pagi. Biar